bensin itu kalau cc-nya 1.500 katanya bisa 9 sampai 12 km ya. Sama tubuh kita kenapa diatur komposisi cairannya misalnya 2,5 sampai 3 liter sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, supaya semua organ tubuh kita yang komposisi cairannya paling banyak ya itu kan sebagai otak ya, di ginjal, di darah itu bisa terjaga ya. Tidak misalnya kita minum kurang dari 2 liter aja ya, tubuh jadi berat ya, kemungkinan darah jadi kental itu juga tinggi ya. Hasil akhirnya apa? Sirkulasi untuk membawa oksigen, membawa nutrisi juga nggak sempurna ya ke dalam tubuh kita. Jadi ini bisa kita perhatikan. Our body is the best doctor ya. Tubuh kita adalah dokter yang terbaik ya. Untuk menjadi yang terbaik tubuh kita ini harus dicukupi keseimbangan antara makanan sehat dan juga air minum yang berkualitas ya, supaya tubuh kita bisa mengobati diri sendiri ya. Banyak sekali orang yang konsul, yang datang, yang curhat ya, baik itu keluarga, teman atau para partner dari bisnis kita yang datang ke Long Reach ini ya, sudah begitu banyak membawa keluhan-keluhan ya. Timbulnya diagnosa penyakit yang ada ya di dalam tubuh kita itu biasanya sudah kerusakan di atas 50% ya. Maka yang perlu kita perbaiki kalau kita udah sering sakit-sakitan ya, makanannya diperbaiki, minumannya ya diperbaiki. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai air minum ya. Karena tadi porsi terbesar komposisi cairan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air ya. Dikatakan 60 sampai 70, 70 sampai 80 ya, semuanya menyatakan air adalah bagian terbesar. Dan ini ada yang disampaikan, ada seorang Profesor Dr. Aisyah Dahlan ya, yang mengatakan bahwa kenapa tubuh kita bisa error ya, sulit berpikir atau automudi ya, terganggu metabolismenya ya, ini karena kebutuhan cairan kita tidak tercukupi ya. Padahal kecukupan untuk tubuh kita supaya bisa berfungsi dengan baik, cukupan airnya itu bisa kita hitung ya. Berat badan kita berapa sekarang ya, kayak saya 60 misalnya ya, agak ngurangi sedikit 60 ya, dibagi 30 ya. Jadi kebutuhan minum saya itu harus 2 liter per hari ya, supaya saya bisa balance ya, bisa terhindar dari masalah-masalah metabolisme. Kalau misalnya tercukupi terus, kita insya Allah bisa terhindar tuh dari masalah susah BAB ya, kekentalan darah, tekanan darah terganggu, kolesterol dan lain sebagainya ya. Nah, kalau beratnya 70 ya dibagi aja dengan 30 ya, sekitar 2,5 liter. Jadi memang harus tercukupi ya. 2 liter atau 2,5 liter ini harus air yang bebas rasa, bebas warna, bebas bau Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak Ibu 2 liter itu dikurangi, saya udah minum 1.800 cc air putih, yang 200 cc saya minum kopi. Belum ya. Kalau Bapak Ibu minum kopi itu bukan air yang bebas rasa, bebas warna, bebas bau ya. 200 ini malah harus kita bilas dengan 2 gelas lagi ya, dengan 200 cc air putih lagi. Jadi harus ditambahin ya, 2 liter tambah 200 cc lagi untuk membilas ya air yang berasa berwarna tadi ya. Misalnya kopi, kayak saya sehari bisa 4 sampai 5 gelas kopi ya. Saya harus di luar dari 2 liter yang saya penuhi, saya harus bilas lagi setiap 1 gelas kopi, saya bilas lagi supaya ginjal kita nggak rusak ya kebanyakan kopi ya. Dan cadangan elektrolit kita tidak terkuras habis karena kopi ya ini kan sifatnya diuretik ya, bukan Pak Didi ya, diuretik ya. Jadi air kita jadi sering kencing begitu ya. Nah, ini fungsi air di dalam tubuh ya, fungsional banget ya fungsi air, maka kita perlu perhatikan komposisinya. Satu, dia sebagai pembentuk ya cairan tubuh ya, untuk menjaga keseimbangan lambung, keseimbangan hormon, keseimbangan enzim. Sebagai pelarut ya, pelarut yang ngaduk ya di dalam tubuh kita, bisa menyatukan seluruh unsur. Kayak kita bikin bolu ya Bu Leli. Bu Leli tahu tuh ya, kalau salah aja komposisi cairannya bolu bisa bantet ya. Nah, ini tubuh juga gitu ya, jika komposisi cairan kita tidak terpenuhi ya, darah jadi kental ya, sehingga ini membuat
sirkulasi di dalam tubuh kita juga nggak lancar ya, kurang lebihnya begitu. Nah juga sebagai media untuk pengeluaran ya, cairan ini juga sebagai media pengeluaran. Makanya tadi disampaikan kalau kita kurang minum aja kita jadi susah kencing atau sulit kencing atau kencing kita jadi batu ya, jadi kencing batu kayak gitu ya, kalau misalnya komposisi cairan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau ya tadi misalnya sudah minum 2 liter tapi minum kopinya 5 gelas tidak dibilas kan, padahal kita perlu bilas lagi tuh dengan 5 gelas air putih lagi gitu ya. Ini beban berat buat ginjal kita, maka kita harus encerkan ya, sebagai pelarutnya itu harus diikuti, jadi harus diencerkan supaya ginjalnya juga lebih ringan ya untuk menyaring pewarna perasa yang ada di air minum kita. Lalu sebagai bantalan ya supaya otak ini tidak terbentur ya, terus juga melindungi getaran dan lain sebagainya ya, ini perlu cairan ya. Makanya mata ini kan ada cairan ya, ini penting dia untuk melindungi kita dari debu ya, dari zat renik yang kasat mata masuk gitu ya. Kalau nggak ada cairan langsung nancep nanti di pupil kita ya, di mata kita ya. Tapi karena ada cairan ya, dia masuk pun kita cuma ada rasa nggak enak di pinggir akhirnya dia bisa minggir sendiri, itu fungsi cairan mata ya, itu nanti keluar kotorannya sendiri ya. Sebagai pengatur suhu ya, ada kalanya kita demam dulu. Demam nggak selalu ada kena virus, bakteri, tapi bisa karena jumlah cairan di tubuh kita tidak tercukupi ya, akhirnya kita demam ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Biasanya dokter kalau kita lagi demam, selain kita minum nutrisi, vitamin, kita juga harus mencukupi dengan kebutuhan cairan tubuh ya. Biasanya diinfus ya sama kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah kita suruh banyak minum ya supaya cepat normal nih suhu tubuhnya. Media transportasi ya, membawa seluruh unsur yang dibutuhkan oleh tubuh ya, oksigen, makanan ya ke dalam tubuh kita, yang fungsinya kalau makanan terhantar dengan baik ini akan membantu regenerasi, proses pemulihan tumbuh kembang kita ya secara maksimal. Tidak bisa kita katakan sempurna, tapi paling tidak maksimal ya kalau kecukupan cairan ini sesuai. Lalu sebagai pelumas ya, untuk melindungi gesekan ya, kalau di sendi ini sebagai pelumas. Nah masalahnya ya tadi kita bilang kadang-kadang karena ketidaktahuan kita pikir udah minum kopi udah cukup tuh minum ya. Ingat bahwa parameter untuk sehat dan menyehatkan supaya tubuh kita selalu seimbang, air itu harus bebas rasa, bebas warna, bebas bau. Jadi kalau minum jus, minum kopi ya itu bukan minum air yang bisa fungsional ya, tetap harus diseimbangkan, dibilas dengan komposisi cairan air putih untuk menjaga keseimbangan pH asam basa tubuh. Nah, bahaya kalau kita tidak mengindahkan pesan ini ya, bukan pesan sponsor ya, ini ilmunya gitu. Bahaya ya kalau kita tidak mengindahkan asam basa dari tubuh kita atau pH di dalam tubuh kita ya. Tubuh kalau asam ya susah untuk mendetoks ya, tadi salah satunya adalah untuk proses pengeluaran ya dari sisa metabolisme ini susah, jadi susah BAB ya. Susah BAB nggak selalu karena kurang seratnya banyak, kurang minum juga ngegumpal di dalam, maka selalu saya sarankan kalau minum serat ya tetap harus diimbangi dengan air putih yang cukup untuk mendorong ya, seperti itu ya. Nah kalau misalnya asam ya biasanya akan muncul negative emotion stress ya, emosi negatif ya, mudah negatif, emosi meledak-ledak, stres ya. Ini kayak Bu happy ya ini. Saya kurang minum kebanyakan kopi hari ini. Ya oke. Terus ya ini juga kalau misalnya pH tubuh seimbang 7,5 sampai 8,5, ini akan positive emotion ya. Bawaannya happy ya. Ini biasanya kalau tanggal-tanggal habis gajian happy. Ya enggak ya. Dengan kita mencukupi kebutuhan cairan ya, tubuh ini bisa respon terhadap stres juga jadi balance. Ini membuat emosi yang positif ya. Dan bisa membantu our body is the best doctor tadi, bisa membantu memulihkan diri sendiri. Makanya saya heran banget ya, bukan Herman Tova ya, Pak Herman, heran banget gitu ya. Waktu Longlit ada di 2015 itu belum ada food supplement sama sekali. Ya Bu Lelia, waktu itu kita cuma ada pie cup dengan pembalut waktu itu. Ya semua masalah kesehatan jawabannya pie cup Bapak Ibu. Ya makanya selalu saya sampaikan ke semua orang bahwa
Packet termos alkali adalah kunci awal kesehatan kita karena dia pembuka jalan, ya, ibarat got, ya, supaya ini kotoran bisa sampai ke sungai, ya, ke laut, ya. Ini halangan-halangan yang ada di got ini kan harus di-flush, harus dibersihkan, ya. Salah satunya adalah dengan air yang banyak gitu. Nah, tubuh kita juga gitu. Kadang-kadang Bu Evi, ya, saya makan tuh dikit tapi tetap gemuk loh, ya. Metabolisme bermasalah, ya. Makan banyak tapi saya kurus aja, Bu Evi, metabolisme, ya. Hal ini dikarenakan ya ada kemungkinan komposisi cairan tubuh kita yang tidak sempurna. Nah, metabolismenya jadi nggak beres, yang harusnya makan sedikit, ya, tubuhnya langsing. Ya, ini makan sedikit, tubuhnya tetap gemuk. Ya, ini karena metabolisme di dalam tubuhnya yang nggak beres. Nah, ini, keasaman tubuh, ya, ini kalau kita biarkan, ya, ini akan membuat imun menurun, ya. Ya, dan sel akan kehabisan oksigen. Jadi waktu itu Bu Mumu pernah bilang, Bu Epi, itu ternyata COVID ada hubungannya dengan keasaman, ya, apa namanya, lupa saya tuh, happy hipoksia, ya, bahwa tubuh kekurangan oksigen, ya, ada hubungannya dengan keasaman tubuh, ya. Yang tadi saya bilang bahwa dengan kita komposisi cairan tercukupi, ya, oksigen di tubuh juga tercukupi, ya, ini akan membuat virus, bakteri atau apa, ya, tidak menetap di dalam tubuh kita karena tubuh kita akan berupaya memulihkan diri sendiri asalkan kita kecukupan cairannya ini terjaga. Maka kan pesan-pesan yang disampaikan oleh para ahli kesehatan di zaman serba virus ini, minum jangan kurang-kurang, ya. Minum jangan kurang-kurang. Ya, saya selalu di rumah saya itu paling banyak kalau anak saya bunyi, minum kamu kurang, ya. Udah BAB belum? Belum lah, harusnya BAB itu pagi hari yang bersihkan karena kotoran yang kemarin. Ya, misalnya dia telat aja BAB, minum kamu kurang. Jadi pernah ada pertanyaan yang ditanyakan oleh sekolah gitu, ya, kalau kita sakit jawabannya kan ABC, minum obat apa gitu, dijawab nggak ada jawabannya, ditulis minum air putih yang banyak. Ya, mengingat memang ini bukan masuk akal, ya, memang sesuai dengan ilmiahnya itu ada gitu yang disampaikan, ya. Salah satunya kan menjaga keseimbangan asam basa tubuh supaya tubuh ini memiliki sirkulasi yang lancar, baik itu oksigen maupun nutritisasi, ya, jadi nutritisasi itu ke dalam tubuh jadi lancar. Bila tubuh kita keasamannya tidak terjaga, ini membuat sel tumor, kanker, ya, berkembang, kista, miom, ya, endometriosis, ya, tergantung di mana organ-organnya bermasalah. Ini lebih beresiko, ya. Maka biasanya kalau kita sudah terpapar abnormal dari sel, baik itu tumor atau kanker gitu, ya, biasanya yang disarankan oleh para ahli kesehatan adalah membasahkan tubuh, atau sering dikatakan sudah vegetarian gitu, ya. Karena apa? Pada saat kita makan sayur, ya, sayur-sayuran aja, ya, ini membuat tubuh kita bisa terjaga asam basanya. Nah, ini maka penting menjaga keseimbangan asam basa supaya sel tumor atau kanker di dalam tubuh kita tidak berkembang di dalam tubuh. Nah, kalau keasaman tubuh ini terus kita biarkan, tubuh juga mudah lelah, mudah capek, ya. Kadang susah fokus, makanya suka ada iklan, ya kan, nabrak-nabrak tiang listrik, ya, itu bisa karena kekurangan cairan elektrolit. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa parameter kesehatan dari air minum adalah bebas rasa, bebas warna dan segala macamnya, ya. Dan kalau ini parameter yang standar air sehat yang dicantumkan oleh pengobatan alternatif, ya, tidak boleh ada racun, tidak boleh mengandung zat berbahaya, memiliki total dissolved solid itu range-nya 30-200, mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, pH-nya range yang sesuai dengan pH tubuh, ya, 7,45-8, oksigen terlarut, ya, ada ukuran molekulnya sesuai dengan molekul, ya, mikromolekul, ya, dan berfungsi sebagai media penghantar nutrisi, dan ini standar hanya bisa dipenuhi oleh air alkali, ya.
air yang tidak alkali ya, standar ini tidak terpenuhi. Bahaya kurang minum ya, kita bisa lihat bahaya kurang minum, fungsi otak akan terganggu. Nah, ini saya mesti minum dulu, takut fungsi otak saya terganggu. Ini pakai cup dikocok ya. Ya, fungsi otak tidak terganggu. Nah, suhu tubuh meningkat, halusinasi. Dulu waktu saya masih kuliah kan ada praktek di rumah sakit ya. Itu rata-rata kalau ada orang demam, saya pernah lihat orang demam itu seperti melihat sesuatu. Nah, dia lihat gitu, jadi berjerit-jerit ya. Padahal itu halusinasi karena suhu tubuh tinggi. Ya, suhu tubuh tinggi. Tapi pada saat dia sudah diinfus, ya diberikan cairan dan elektrolit, ya perlahan-lahan yang normal ya mulai muncul kesadarannya. Ya, ini ada hubungannya kalau kita suka berhalusinasi atau seperti ini, jangan-jangan kurang minum ya. Jadi kalau ada yang suka, saya seperti melihat siapa gitu ya, langsung sadarin air cup nanti ya. Infeksi kandung kemih atau kalau kita bilang itu anyang-anyangan ya, ISK ya, infeksi saluran kandung kemih. Kulit kusam ya, ya Bu, udah pakai hand body yang paling mahal masih kusam aja gitu ya, masih suka kering gitu ya. Ini bisa juga karena tubuh kekurangan cairan. Fungsi ginjal terganggu ya, munculnya asam urat ya, terus susah kencing ya, atau jadi sering kencing ya. Ini berarti kan ada masalah di fungsi ginjalnya ya. Ini bisa karena kualitas air minum kita yang tidak bagus ya, susah BAB dan tubuh mudah lelah. Nah, makanya hadirlah PICAP ini Bapak dan Ibu ya, mengingat parameter air minum yang fungsional ini tidak bisa dicukupi hanya 1 atau 2 parameter. Ya, ingat tadi, kalau kata Bu Evi tadi syarat air minum yang fungsional, yang sehat menyehatkan itu bebas rasa, bebas warna, bebas bau, air putih di rumah aja. Gitu, ngapain beli PICAP? Gitu. Salah kaprah. Air putih di rumah bagus waktu dia habis diproses, dimasak, ya. Bagus dia, bebas kuman, bebas bakteri, ya, bebas virus. Ya, cuma ternyata kan kita nunggu dingin baru kita bisa minum. Ya kalau masih habis beberapa jam masih bagus. Tapi kalau udah besok ya terpapar polutan dari lingkungan sekitar, mungkin pada saat kita nyapu debunya masuk ke dalam air minum kita dan segala macamnya, ya ini akan membuat kualitas dari air minum kan menurun. Ya, sehingga yang harapan kita pada saat kita batuk atau ada radang minum air putih yang ada di rumah sehat kok tidak tercapai ya, karena ya mungkin saja air minum yang ada di rumah kita ya sudah terpapar ya. Ini salah satu contoh aja ya. Lalu kalau begitu saya minum air yang filter. Tadi ingat ya, filter itu kalau memang sudah teruji tiap 2 bulan sekali dia cek hasilnya sesuai dengan parameter dulu, boleh tuh beli tuh di air minum isi ulang yang terus-menerus tadi. Tapi kalau dia mana hasilnya nggak ditempel, diumpetin ya, nggak jelas, mending jangan. Karena memang pernah ada sidak ya, ada inspeksi mendadak oleh Kemenkes terhadap air isi ulang ya kan, tuh banyak sekali zat-zat terlarut renik yang hidup ya, kayak cacing-cacing gitu. Itu kan geli sekali Bu, nggak kelihatan tapi di mikroskop kelihatan ya. Maka saya sih tidak sarankan kalau itu air isi ulang tapi tidak dimasak. Mendingan kalau mau isi ulang dimasak dulu ya. Terus apa lagi, kalau gitu saya beli yang sudah teruji namanya Bu Evi, banyak tuh di supermarket. Boleh-boleh aja, tapi ingat ya bahwa air minum ya, air itu ditakdirkan pada dasarnya tidak stabil ya, tidak stabil ya. Waktu diproduksi memang pH-nya bagus ya, range-nya 7,5 sampai 8,5 mengikuti aturan-peraturan Menteri Kesehatan ya. Tapi pada saat sampai di kita ya, perjalanan kena panas, kena dingin, kena hujan ya, kemungkinan begitu turun dia punya pH, nyampe ke kita sudah berbulan-bulan ya. Harapannya supaya dia bisa menjaga keseimbangan asam basa tidak tercapai ya, padahal airnya sudah bagus gitu ya. Ada yang bagus ya, tapi juga tidak luput dari kimia untuk menghilangkan lumut gitu ya, supaya air itu awet ya. Biasanya dikasih fluoride ya, supaya dia tidak mudah berlumut atau rasa air tidak berubah ya, seperti itu ya.
Nah, padahal kita tahu yang namanya fluoride masuk ke dalam tubuh kita, ya kalau itu di pasta gigi kan harus dibuang, gitu ya. Kalau misalnya ketelan terus-menerus kan akumulasi nanti bisa fluorosis ya, fluoris saya lupa namanya, yang bisa mengganggu hormon ya, kecerdasan anak, kecerdasan kita, atau kalau ibu hamil ya bisa terganggu. Ya itu yang dikhawatirkan. Maka adanya Pickup Thermos Alkali ini menyempurnakan air minum yang sudah ada. Ya, maka saya selalu bilang Pickup Thermos Alkali ini bukan sembarang termos, tapi termos yang berfungsi menyempurnakan air minum yang udah ada. Ya, air minum yang di rumah udah bebas rasa air putihnya, masukin ke sini, ini dibuat kompleks komposisinya sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Molekulnya dibuat halus, diperkaya dengan anion ya, mereduce bahan-bahan kimia yang berbahaya yang mungkin ada di air ya. Salah satunya adalah klorin, atau mungkin ada bahan-bahan pengawet yang ada di air kemasan gitu ya. Ini direduce, disederhanakan sehingga menjadi bahan yang tidak berbahaya ya. Dibuat dari adanya bebatuan P ya, bebatuan energi yang ada di dalam Pickup Thermos Alkali. Bebatuan P energi ini banyak ya, ada 13 macam bebatuan di dalamnya. Kurang lebih ada nanostone, batu muyu, ya, tourmaline, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat spesifikasi dari Pickup, ya, itu ada spesifikasinya, ada filter atas, filter bawah, ya, terus sama batangannya, ya. Disebutkan adanya 2 filter yang mengandung bebatuan P tadi, itu bisa membantu menghasilkan kandungan antioksidan. Itu tolong di-mute ya. Antioksidan ya, diperkaya dengan zinc ya, mengandung klorin, molekulnya juga halus, sehingga dia juga membantu untuk penyerapan kualitas air minum ini menjadi lebih sempurna ya. Juga ada kekuatan anion, ini banyak sekali yang ada. Oke, ini kita lihat dulu testimoni ya, para pengguna dari Pickup yang mengharukan itu. Di awal-awal Pickup ini dikonsumsi air minumnya, itu banyak sekali orang-orang yang punya penyakit, tabungan penyakit kompleks ya. Jadi bukan hanya 1 atau 2 macam penyakit aja. Ada 1 orang yang memang dia ada darah kental, ada kolesterol ya, ada pernah riwayat stroke ya, asam uratnya selalu tinggi ya. Pokoknya minum obat itu selalu pada 1 kantong kresek ya, banyak ya, obat jantungnya ada, obat kolesterolnya ada, obat darah kentalnya ada ya. Ini dengan minum Pickup Thermos Alkali secara rutin, ternyata hasil pemeriksaan darahnya ini senantiasa selalu stabil, sehingga perlahan-lahan dokter mengurangi dosis obatnya, bahkan sampai ada beberapa jenis obatnya yang tidak perlu diminum lagi ya, seperti obat kolesterol, obat diabetes maupun obat darah kentalnya ya. Mengingat tadi ya, salah satu peran dari ion negatif anion yang ada di dalam air yang dihasilkan oleh Pickup ini bisa membantu memperbaiki metabolisme di dalam tubuh kita. Ini kita bisa lihat. Ini adalah Pak Santoso, 30 tahun sakit gula, dan kakinya sudah diamputasi 1. Santoso ini baru 1 bulan waktu itu minum. Gulanya jadi normal, padahal belum pernah di bawah 4 sampai 560 ya, pernah 600, nggak pernah normal, padahal minum obat terus sampai akhirnya beliau minum Pickup secara rutin. Kita lihat saja hasilnya ya. Ini adalah hasil lab yang disampaikan kepada kami pada saat beliau tergura alias terharu ya dengan hasil labnya. Dia katakan
sangat berterima kasih dengan hadirnya PAIKAP ya di Tegal waktu itu, ada Pak Febri, ada Pak Sugi ya, yang mengatakan bahwa semenjak dia minum rutin ya ternyata membantu perbaikan di gula darah yang menyebabkan dia harus kehilangan kakinya. Ya biasanya sebelum minum itu dia selalu 500-an ya. Nah setelah minum air PAIKAP secara rutin ya, gula darahnya jadi normal 131. Wow ya, nilai rujukan untuk pemeriksaan lab yang ada di sana ya ini adalah 70 sampai 160. Ini keren banget, sampai dokternya juga acung jempol untuk ini ya. Nah kisah Pak Santoso ini bukan saja di Tegal ya, di Bali juga banyak ya. Waktu itu ada Bu Jero ya yang juga sampai kaget karena dulu dia sampai disinisin ya dengan dokter, dikatakan dia tidak minum obat ya, maka dia punya gula selalu tinggi. Lalu ada Juli Tuti ya, waktu itu ya ada orang tuanya juga yang punya masalah gula darah. Banyak ya untuk yang gula darah ini normal. Asam urat ya ini jadi normal, atau yang punya batunya keluar sendiri ya. Hal ini karena pada saat dia minum air PAIKAP, airnya sesuai dengan kebutuhan tubuh, molekulnya mudah diserap ya, ini membantu untuk mengeluarkan batu yang ada di dalam ginjal. Jadi PAIKAP ini bisa kita katakan sebagai sumber anion ya, menurunkan kadar serotonin tubuh, memperbaiki metabolisme, meningkatkan imun ya, karena dia bisa membantu meningkatkan enzim SOD, superoxide dismutase. Ini adalah antioksidan super yang memang diproduksi oleh tubuh pada saat kita minum PAIKAP. Ini akan diproduksi secara maksimal sehingga tubuh bisa mengurangi toksisemi atau kalau tadi hipoksia ya. Nah, ini bagus banget. Anion juga membantu menguraikan asam laktat. Ini asam laktat tuh zat capek yang ada di dalam tubuh kita. Kita kalau misalnya udah lama gak olahraga, tiba-tiba olahraga, ini akan produksi asam laktat yang bikin pegel-pegel pada saat kita habis olahraga ya. Nah ini kadang-kadang gak olahraga juga suka pegel linu ya, itu kan berarti keasaman tubuh karena tubuh bereaksi terhadap sesuatu yang gak jelas ya. Maka kita perlu minum PAIKAP ini untuk membantu mengoptimalkan metabolisme tadi. Awali hidup sehat Anda dengan air minum PAIKAP Thermos Alkali ya. Mungkin untuk informasi produknya saya cukupi ya Bu Leli ya.